Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran akidah akhlak. Materi yang pertama adalah terkait dengan kalimat tahlil. Tentunya kalian sudah tidak asing dan sering mendengar kata-kata tahlil. Bahkan sering kita amaliyahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah pengertian tahlil. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah tidak ada zat yang patut disembah, yang patut ditaati kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini merupakan bagian dari kalimat syahadat dan merupakan rukun Islam yang pertama. Bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di dalamnya ada kata-kata la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran agama Islam. Nah, telah kita jumpai dan telah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari tradisi tahlil di Nusantara. Jadi istilah tahlil selain sebagai kalimat tauhid juga menjadi istilah atau tradisi ritual pembacaan dzikir-dzikir yang di dalamnya termasuk ada lafaz tahlil yang dikenal di Indonesia khususnya warga Nahdliyin dengan sebutan tahlilan. Jadi dalam tahlilan ini di situ ada dzikir-dzikir, bacaan dari Al-Qur'an, ada sholawat, istighfar, dan juga ada tahlil itu sendiri. Kemudian biasanya diakhiri dengan doa. Pembacaan tahlil biasanya dilakukan dalam rangka mendoakan jenazah. Ketika ada saudara kita, tetangga kita yang sedang meninggal, biasanya kita doakan bersama-sama. Atau ahli kubur. Jadi seseorang yang telah mendahului kita, entah itu kakek kita, nenek kita, orang tua kita yang telah meninggal mendahului kita. Kita biasanya melakukan pembacaan tahlil. Kemudian juga dilakukan pada peringatan haul, peringatan kematian seseorang. Misalnya pada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 dan seterusnya. Kegiatan pembacaan tahlil ini juga dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan keagamaan atau pada hari-hari besar Islam. Di antaranya ketika bulan Ruwah, biasanya ada kirim arwah, ruwahan. Kemudian pada peringatan Maulid Nabi, peringatan tahun baru Hijriyah dan lain sebagainya. Kemudian digunakan pula untuk kegiatan selamatan nikahan, selamatan walimatul khitan, pindah rumah. Biasanya ini sering kita jumpai, sering kita temui pembacaan tahlil dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya ketika kita ziarah kubur, kita mendoakan ahli kubur kita dengan kita mengunjungi makam-makamnya, kemudian kita bacakan tahlil dan lain sebagainya. Jadi pembacaan tahlil di masyarakat Indonesia ini sudah umum, bahkan sering kita jumpai dan sering kita laksanakan secara bersama-sama maupun secara individu. Nah, jadi kalimat tahlil ini ternyata memiliki banyak keutamaan. Nah,
Terlebih lagi jika kalimat tahlil ini dibaca atau dijadikan rutinitas setiap saat, yang tidak hanya dibaca setelah sholat, melainkan juga dibaca ketika waktu luang atau dibuat zikir. Ini ternyata banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, kalimat tahlil ini merupakan harga surga. Jadi dalam hadis riwayat Abu Dawud disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, sungguh mulia sekali berarti kalimat tahlil ini. Yang kedua, kalimat tahlil ini bisa adalah kebaikan yang paling utama itu ya, dan dapat menghapus dosa. Jadi ini adalah kebaikan yang paling utama dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian kalimat tahlil ini juga adalah zikir yang paling utama. Diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini berarti sangat luar biasa sekali keutamaannya bagi kita. Kemudian yang keempat, kalimat tahlil ini dapat menjadi pelindung dari siksa api neraka. Dan yang kelima, bahwasannya kalimat tahlil ini adalah dapat menunda kiamat. Diriwayatkan dari hadis Imam Ahmad bahwasannya kiamat tidak akan terjadi hingga di bumi tidak diucapkan lagi kalimat la ilaha illallah. Maka perlu kita lestarikan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Ternyata ini dapat menunda kiamat. Yang keenam, kalimat tahlil ini merupakan kalimat yang pahalanya paling banyak. Biasanya sering kita jumpai orang-orang tua kita biasanya zikir menggunakan kalimat tahlil ini la ilaha illallah. Ternyata di dalamnya mengandung pahala yang paling banyak. Selanjutnya yang kita pelajari adalah hikmah kalimat tahlil. Jadi dengan kita membaca kalimat tahlil ini di dalamnya mengandung hikmah, mengandung maksud atau mungkin tujuan tertentu yang dapat kita ambil. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan seorang muslim. Ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, tentunya ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Dan kita pasti akan dapat mengingat Allah. Yang kedua, sebagai usaha bertaubat kepada Allah. Nah, ini dari kalimat tahlil ini adalah sebagai usaha kita untuk melakukan taubat kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia tentunya tidak terlepas yang namanya ada dosa dan kesalahan. Maka dari itu perlu kita imbangi juga. Ketika kita sudah melakukan kesalahan dan dosa, kita harus imbangi dengan taubat. Dan salah satunya ketika kita melakukan dosa kepada Allah adalah usahanya dengan membaca kalimat tahlil. Kita zikirkan, kita wiridkan. Yang ketiga, sebagai pengingat kematian. Kalimat tahlil ini dapat mengingatkan kita bahwasannya kehidupan kita nanti pada akhirnya akan menemui yang namanya kematian. Jadi setiap orang akan menemui kematian. Ketika kita sudah mengingat mati, maka kita nanti akan semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menjadi penyejuk hati. Nah, kalimat tahlil ini bisa menjadi penyejuk hati kita di saat kita
dalam kehidupan sehari-hari mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang membuat kita menjadi jenuh, membuat kita menjadi pusing, berat, maka kita perlu untuk menyendiri atau untuk melafadzkan kalimat tahlil. Insya Allah nanti akan bisa menjadi penyejuk hati. Yang kelima, sebagai bukti bahwa manusia pada hakikatnya kecil dan tidak memiliki apa-apa. Kalimat tahlil ini membuktikan bahwasannya kita di mata Allah ini adalah seseorang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita semuanya hanya bisa berdoa, bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tapi dituntut untuk berusaha. Itu. Sambil kita berusaha, setelah itu kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu untuk pembelajaran pertama, karena bukunya Al-Farabi belum ada. Semoga pembelajaran yang pertama ini dapat membuat kalian nanti lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran secara daring. Sekian dari Bapak Saiful Huda, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.